Aduh. Hah? Iya. Casingnya. Hadirin sekalian, di bulan Rajab kemarin, kula panjenengan kan diajari doa oleh Nabi, minta keberkahan umur di bulan Rajab, minta keberkahan umur di bulan Sya'ban. Leres. Wa ballighna Ramadan, minta sampaikan ya Allah, nututkan ya Allah umur kami bisa nututin Ramadan. Nah, kula jenengan ini sudah lebih separuh sudah ada di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Masya Allah. Sudah lebih dari separuh. Kita diajari seperti itu oleh Nabi. Hafalnya gimana kemarin? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu mau makan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampaikan umur kami ya Allah, nututin Ramadan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, begitu kita nyampe bulan Ramadan, dihadapkan oleh Allah dengan banyak beberapa hal yang penuh dengan fadilah yang luar biasa, Pak, di bulan Rajab ini, di bulan Ramadan. Di antaranya kita bisa memburu ampunan Allah tanpa soro-soro. Yang pertama, dengan puasa itu sendiri, asalkan kita melaksanakannya penuh iman dan ikhlas, apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Kita tanpa keloro-keloro. Ya Allah. Jadi berarti selama kula panjenengan itu dalam keadaan puasa, dari fajar subuh sampai maghrib terbenamnya matahari, maka selama itu pula, yang tidak sampai 24 jam, enggak, dari subuh sampai maghrib saja kita puasa, Pak. Selama itu pula kula panjenengan angsal istighfarnya malaikat, diistighfarin oleh malaikat. Ya Allah, ampuni orang-orang yang shaimin, orang-orang yang berpuasa. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Kita dapat istighfarnya malaikat. Subhanallah. Jadi dengan cara berpuasa, asalkan iman dan ikhlas karena Allah, selama itu pula malaikat sibuk memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang berpuasa. Mugi-mugi juga termasuk kula panjenengan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kedua, dengan cara apa kita memperoleh istighfarnya malaikat? Berlama-lama di majelis ilmu, hadir di majelis taklim, hadir kayak kalau penjenengan pagi ini loh, Pak, duduk mendengarkan sambil niat iktikaf, sambil niat thalabul ilmi. Selama kita belum buyar, malaikat sibuk beristighfar untuk kula panjenengan. Alhamdulillah. Tanpa kita istighfar, meneng tok lho, Pak, dimohonkan ampunan oleh malaikat. Ya Allah, ampuni orang-orang yang hadir. Ampuni ya Allah orang-orang yang gak pulang duluan ini. Entah kepeksa, entah apa. Entah sungkan mulai dhisik. Ampuni ya Allah. Dimohonkan ampunan. Ya Allah, betapa kula panjenengan itu dimanja di bulan Ramadan ini, luar biasa, Pak. Apalagi selama kita nuntut ilmu juga didoain oleh malaikat, dimohonkan ampunan.
Kemudian apalagi bersuci, Pak. Setiap jenengan mau tidur, wudu, adem misalnya, adem. Alasan adem, Pak. Orang mau tidur kan biasanya pipis dulu toh. Pipis itu kan cawi. Sekalian kena banyu, sekalian adem, sekalian wudu. Ojo mek pipis tok terus turu. Gak cawi lah. Pipis cawi sekalian kan kena air. Wudu, niat wudu untuk tidur. Terus jenengan bubuk dalam keadaan suci. Selama itu pula malaikat sibuk mengistighfarin kula jenengan. Astaghfirullahalazim linnaim. Ya Allah, orang tidur ini dalam keadaan suci. Ampuni ya Allah. Selama kula jenengan tidur, malaikat sibuk menemenin kita beristighfar di samping kita. Allahu Akbar. Luar biasa. Ya, Ramadan ini istimewa, Pak. Istimewa sekali. Ada kata-kata setiap hembusan nafas itu bernilai zikir di bulan Ramadan. Kata Syekh Ibrahim An-Nakhai dalam kitab Al-Minahus Tsaniyah yang biasa saya kaji di sini dulu. Kitabnya tipis, yang ditulis oleh Sayyid Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Syekh Ibrahim An-Nakhai mengatakan kullu tasbih fi Ramadan khairun min alfi tasbihat. Sekali kita baca subhanallah lebih baik, di bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 kali kita baca subhanallah. Tadi sudah berapa tadi dipimpin imam? 33 kali 1000. Subhanallah. Alhamdulillah, sekali di bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 kali di luar Ramadan. Allahu Akbar sekali di bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 kali takbir yang kita baca di luar Ramadan. Luar biasa panen pahala kita pagi ini. Masya Allah, Masya Allah. Saya pernah ditanya, kenapa imam kalau maghrib dan subuh Allah ma'ajirnanya itu 7 kali. 1, niru Kanjeng Nabi. Karena Rasulullah pasti 7 kali kalau subuh dan maghrib. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkan kami dari api neraka. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna. Kenapa kok 7 kali? Jawabannya, karena pintu neraka 7. Selamatkan kami ya Allah dari azab neraka. Gak usah melebu wis. Gak usah melebu. Ya. Kan kayak guyonan Pak sakniki. Gak apa-apa wis aku di neraka. Engko lak ketemu artis-artis. Loh. Artis sekarang banyak yang hijrah. Banyak yang tobat. Banyak orang-orang artis-artis yang berada di jalan Allah. Artisnya tobat, dirinya mau maksiat. Ben ketemu artis, ya gak ketemu artis di surga sudah, karena diterima tobatnya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, lah ini jangan konyol kita dengan istilah-istilah seperti itu kan guyonan-guyonan agama dibuat guyonan, itu Allah tidak suka. Allah mboten remen. Rasulullah nggih jembek delok wong model ngoten. Napa Pak jembek niku? Ceremet ora omes. Ya. Ceremet pon. Ya, jangan seperti itu. Nggilanse. Ya. Nggilanse. Hadirin sekalian, kembali ke tadi fadail Ramadan. Itu baru man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang kedua, man qoma. Redaksinya sama, Pak. Itu saya baca dalam kitab Risalatu Ramadan yang diterbitkan di Saudi. Ya.
Ada man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Redaksinya sama, cuma beda awalnya. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang sholat malam, mendirikan ibadah di malam harinya, siangnya puasa, malam harinya rukuk dan sujud kepada Allah. Siangnya berlapar-lapar karena Allah, siangnya berdahaga karena Allah, kita berpuasa karena Allah, malamnya kita qama yaqumu qiyaman, mendirikan salat, rukuk dan sujud kepada Allah. Asalkan imanan wahtisaban. Apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya ampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Ya Allah, betapa nikmatnya orang berada di bulan Ramadan. Betapa nikmatnya orang yang nututin Ramadan, Pak. Banyak orang yang kepingin nutut Ramadan gak nutut. Awal Rajab kemarin berangkat, masih muda. Akhir Sya'ban kemarin pamit kula riyen Cak, nggih monggo. Salam mungkar nakir. Jangan kula jenengan saat ini benar-benar nututin Ramadan. Lah, itu pergunakan dengan baik. Pergunakanlah dengan baik. Ketika kula panjenengan nututin Ramadan seperti ini. Perbanyak doa, karena doa tidak ada yang sia-sia di bulan Ramadan. Perbanyak doa, tidak ada doa yang ditolak oleh Allah. Perbanyak baca Quran, karena memang Quran turun di bulan ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas, yang fungsinya sebagai petunjuk bagi manusia biar tidak sesat, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan tentang petunjuk itu, wal furqan, dan Al-Quran berfungsi sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Antara yang hak dan yang batil. Baca Quran. Angen-angen sak maknani, double pahalanya, Pak, daripada cepet-cepetan wacanani. Maca Quran, angen-angen sak maknani. Baca dilirik artinya. Oh, ngene. Maca lagi dilirik artinya. Masya Allah. Baca lagi dilirik artinya. Pahalanya double itu. Pahala baca, pahala memahami. Ya. Kalau sekedar panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang, dengung dibaca idhar, idhar dibaca dengung. Ya. Ingat Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu sensitif. Dulu pernah saya sampaikan, Al-Quran itu sensitif. Kelebihan titik maknanya beda, kekurangan titik maknanya beda. Itu baru titik, Pak. Apalagi membuang sesuatu dari Quran, tasdidnya dibuang, maknanya jauh beda, bahkan bisa jadi syirik. Atau apalagi kurang satu huruf, waduh, atau merubah huruf. Coba kita kaji. Bagaimana contoh dari menambah titik? Kepingin fasih misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hak dibaca kha. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Merdu. Jauh maknanya, Pak. Gusti Allah dimerdu-merdukan. Itu yang kelebihan titik. Yang kedua kelebihan titik juga, hak dibaca kha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kau pengen fasih keliru. Alhamdu kalau dibaca alhamdu, artinya yang mati itu hanya Allah. Tuhan seru sekalian alam. Gak dicekik malaikat untung. Gusti Allah dimati-matikan.
Ya Allah. Jadi ini gambaran contoh Al-Quran itu sensitif. Harus benar bacaannya. Caranya belajar. Orang belajar Quran itu tidak ada batas usia, nggak ada. Lah kalau yang syirik gimana tadi? Membuang tasdid. Membuang tasdid malah justru syirik. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada sinar mataharimu kami menyembah. Dan hanya kepada sinar mataharimu kami mohon pertolongan. Ya Allah, mau nggak syirik gimana? Itu hanya gara-gara membuang apa bau? Membuang tasdid. Tasdidnya jangan dibuang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dulu. Lah orang sekarang dibalik. Iyyaka nasta'inu wa iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah saya minta pertolongan. Tolong ya Allah. Nanti kalau sudah sukses baru saya mau menyembahmu. Wah itu kucluk gitu. Diwali. Ya Allah. Na'budu dulu. Nah, tadi itu apa? Contoh membuang tasdid menjadi syirik. Sekarang merubah satu huruf. Ain dirubah alif. Na'budu dibaca alif. Na'budu. Tasdidnya benar. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah. Na'budu. Kami berlama-lama. Ngapain berlama-lama? Itu berasal kata abada. Abadi itu loh. Tapi kalau pakai ain, abada, menyembah. Tapi kalau pakai alif, abada, berlama-lama. Jadi ini contoh-contoh saja ini. Betapa belajar Quran itu berubah menjadi wajib. Ya. Alhamdulillah di sini ada kelas anak-anak children, ada kelas remaja, ada kelas sepuh-sepuh, kelas istimewa. Jangan malu kalau mau belajar Quran. Tidak ada batas Quran itu. Tidak ada batas usia kalau belajar Quran itu. Kenapa? Biar ibadah kita sempurna. Itu saja tujuannya. Soalnya sholat itu juga berkaitan dengan Quran. Kalau Fatihahnya keliru, otomatis sudah. Itu rukun sahnya itu. Rukun sahnya sholat itu. Kalau Fatihahnya kocar kacir, wassalam sholatnya. Wassalam. Jadi imam lagi. Waduh. Selama baca Fatihah itu ditegur berapa kali. Subhanallah. Bingung. Apa yang salah ini? Mau coba nih. Subhanallah. Ono sing keliru. Ditegur bolak-balik. Akhirnya gak kuat. Ngadep jamaah. Sing salah sing ngendi rek. Buyar sholatnya. Ya Allah. Yu kandhane kok aku ra iso dipaksa. Buyar sholatnya ya. Wong wis ngobrol. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Sekarang itu kebalikannya sekarang. Tadi ain dirubah alif. Ya. Sekarang bukan kebalikannya, ada contoh lagi. Amta. Amta. Semestinya amta. Ya, ada ain yang kedua kan? Amta. Lah kok dibaca amta? Mestinya amta, yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, yaitu jalannya para nabi dan rasul. Nah sekarang kalau
ain dirubah hamzah. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau sakitkan ya Allah. Jalannya orang-orang yang disakitkan. Ngerti imamnya salah, waladhdallin, melok-melok amin. Selesai salat loro kabeh. Kan yang diminta jalannya orang yang disakitkan. Mestinya pakai ain. An'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Anugerahkan nikmat. Jalan siapa yang telah penuh dengan kenikmatan itu? Jalannya para nabi dan rasul. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang engkau murkai. Waladhdallin, dan bukan jalan mereka yang sesat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ini bukan hanya permainan dalam bacaan, bukan. Tetapi kita harus berhati-hati. Bapak, bagaimana kalau sudah berhati-hati sih salah? Namanya sudah ikhtiar. Itu dihargai oleh Allah. Loh kok sik seliru mawon? Itu dari sononya, lambene ancene modele ngono. Padahal kita kan sudah niat belajar. Makanya biar dimaafkan langsung oleh Allah, biar dimaafkan langsung oleh Allah, niatnya niat belajar. Tadarus bareng nih loh. Kok tak tadarus wis. Ono siji nih buyar dari pengajian sini, waduh, lek ngono kok usah tadarus wis keliru dosa ngene dosa wedi. Ya gak maca Quran malian. Tetep tadarus, tetep maca Quran, tetep diniatin belajar. Ono salahe, Allah maafkan dia. Saya maafkan kata Allah. Kamu kan sik belajar. Tapi kalau bong mau sombong, tidak niat belajar, tapi sombongnya Masya Allah, keliru. Oh, dikewetak nih. Jadi jangan bong mau sombong. Itu baca Quran ya. Baca Quran, perbanyak doa, perbanyak baca Quran. Apalagi yang membuat rontok dosa di bulan Ramadan ini? Selain soma, koma. Nah, ada satu lagi Pak, yang redaksinya sama. Di dalam kitab Risalatul Ramadan, terbitan Saudi yang saya baca tadi. Apa? Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Nah ini. Barang siapa yang sholat kebetulan malam itu pas malam Lailatul Qadar. Nah, begitu kalau memaknai. Imanan wahtisaban, asalkan dia iman kepada Allah dan ikhlas karena Allah semata. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Di samping ibadah kulon jenengan di malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi sahrin. Dinilai oleh Allah lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Berapa 1000 bulan itu? Kemarin sudah tak hitung. 83 tahun lebih 4 bulan. Umur kita belum tentu. 83 tahun lebih 4 bulan. Ibadah yang cuma semalam. Ya. Ibadah kula panjenengan yang cuma 1 malam itu, yang dari maghrib sampai fajar, dari maghrib loh Pak, bukan dari jam 12 malam loh. Ini banyak orang keliru. Ya, banyak orang keliru. Dari maghrib sampai jam 12 gak lapo-lapo, turu tok. Engkau jam 12 rebutan ke masjid. Bukan begitu cara ibadahnya.
Ada lagi yang aneh lagi, ngejar ganjil tok. Malam selikur ke masjid, mak geruduk. Rolikur turu. Telulikur mak geruduk ke masjid, 4 likur turu. 5 likur selawe mak geruduk ke masjid. Nah itu model apa ngono? Itu model ibadah wong kucluk. Saestu nih. Jangan begitu kata Nabi. Calon-calon yang akan memperoleh Lailatul Qadar itu orang-orang yang persiapan sejak awal itu mulai sregep sampai akhir, sampai finish. Itu calon-calon memperoleh, bukan yang hanya ngincer ganjil itu. Keliru besar itu. Tambah keliru lagi, kiainya enggak meluruskan, niatnya malah dituntun. Ayo jam 12 malam sholli sunnatan Lailatul Qadr rakaataini. Ini Pak kucluknya di situ. Enggak ada dari Nabi niat seperti itu. Saya pernah negor ini ke Tawang Gede ini, masjid besar itu, Masjid Rais Dahlan. Saya tegur itu kiainya. Loh kiai, kok sudah niat begitu? Sampean tahu tak, saya ingin Lailatul Qadar. Loh, jaga-jaga. Sholat kok jaga-jaga? Enggak bisa. Harus qat'i, harus pasti. Nabi tidak pernah mengajarkan usolli sunnatan Lailatul Qadri, tidak ada. Saya kepingin eruh lek ono. Enggak ada. Lah, yang dimaksud nopo hadis niku di Bukhari itu. Usolli apa kok usolli? Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Itu maknanya bagaimana? Nah sekarang saya terangkan. Makna dari hadis itu adalah barang siapa yang beribadah kok kebetulan malam itu pas malam Lailatul Qadar, ngono lho. Dia laksanakan imanan karena iman kepada Allah, wahtisaban karena seeking pleasure of God only, ibtigha amardotillah, hanya mengharap ridha Allah semata. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah berlalu. Itu maksudnya. Loh, berarti sholat nopo? Bebas. Mulai dari maghrib. Mulai dari maghribnya ba'diyatal maghrib, awabin kalau sempat. Ba'diyatal maghrib itu. Terus isyaknya, mulai dari qobliyahnya, isyaknya, jamaatan. Ba'diyatal isyaknya itu dicatat oleh Allah itu. Ada catatannya itu. Tidak lepas, tidak ketinggalan sekecil apapun. Tarawehnya, witirnya, iktikafnya. Kalau malam hari bangun tahajudnya dicatat semua. Kok si ono waktu sholat hajatnya. Kok si ada waktu di alam tambah lagi apa? Sholat tasbihnya. Ini yang saya harap. Wis kering soalnya Pak. Orang-orang banyu ini. Masya Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Selalu saya ingatkan, kalau begitu bunyi terus kita sembahyang, haram hukumnya. Terus tak teruskan. Terus saya ingatkan ini. Soalnya saya pernah tahu, mohon maaf, di sebelah ini, masjid sebelah, sholat. Loh, haram Pak itu. Ingatkan Pak ini. Wajiban jenengan mengingatkan. Kalau saya di situ, saya ingatkan. Tapi pernah dulu. Loh, kok sudah sholat? Wah, ini model apa ini? Kata
Nabi, orang sembahyang, orang sholat bersamaan dengan terbitnya matahari haram hukumnya. Sama, orang sholat bersamaan dengan terbenamnya matahari haram hukumnya. Diiling no Pak sebelah itu. Diiling no. Biar tidak menjadi kebiasaan. Orang meninggalkan kebiasaan itu susah. Sulit meninggalkan kebiasaan. Kalau kebiasaan bagus, is okay. Loh kebiasaan buruk, kebiasaan salah. Nah ini tidak benar. Tunggu dulu 3 menit, 5 menit. Tunggu dulu, kayak gini lah, ditunggu dulu. Sampai hilang haramnya, baru kita sholat. Nah, ini saya cuma menyampaikan. Ya, saya menyampaikan, karena berkewajiban menyampaikan. Yang terakhir, ada sebuah hadis Pak, yang bikin dosa kita rontok. Apa itu? Di dalam kitab Risalatul Ramadan, terbitan Saudi, itu ada nukilan hadis bunyinya begini. Man fattara fihi sha'iman. Barang siapa orang yang memberi iftar. Apa Pak iftar itu? Buko. Iftar itu buko. Man fattara, siapa yang memberi buko, terserah pun, entah buah, kurma, semangka, kolak, apa mawon, atau yang berat-berat, wajan, kompor, ndak, di atasnya kompor, ya, rawon, lodeh, capcay, ya pokoknya manfattara, siapa yang memberi iftar, memberi buko, so'iman kepada orang yang sedang berpuasa di saat maghrib tiba. Apa kata Nabi? Kana maghfiratan lidunubi. Rontok dosa wong sing ngasih niku Pak. Otomatis gugurlah dosa-dosanya. Ya Allah, itu baru 1 orang. Kalau yang dikasih 100 orang, 100.000 dosa rontok. Koma. Lanjutannya, wa'id qaraqabatihi minan nar. Insyaallah barokahnya kita memberi iftar itu, Allah selamatkan dia dari api neraka. Hadisnya sahih. Maka jangan malas-malas memberikan iftar, walaupun kemampuan kita cuma memberi 1 biji korma. Kata Romai Rama, terlalu. Masa memberi 1 biji korma? Tidak apa-apa. Itu saja khairun min alfi kurma. Min alfi tamar. Siapa orang yang memberi buko walaupun 1 biji, bukan, kok 1 biji ya? 1 buah kurma. Lek 1 biji lah biji ini tok. 1 kurma, ya. Memberi orang. Ini Pak. Tapi ojol kok ojol apa? Menjol. Kurma kuwet ini loh. Yang dari Palestina, yang sebagian besar dirampas oleh Israel laknatullah alaih. Nah, gede Pak. Wah, itu kewarak itu ngasih siji. Kan punya 2. Niki Pak, Pak Arifin. Kalau gak ada loro. Warak 1 itu Pak. Maka barang siapa orang yang ngasih begitu, dosanya rontok dan dia diselamatkan Allah dari api neraka. Opo maneh sak piring, 2 piring, opo maneh sok akeh, masya Allah, ikut rembuk dalam berdonasi. Misalnya kepingin memberikan jaminan, jamuan kepada orang-orang yang berpuasa, kemudian ada manajemen di masjid ini untuk mengelolanya. Subhanallah, ini yang dilarang oleh Ustadz siapa itu yang Jawas. Lopo narik-narik loh, gak ngerti deh. Lo anak hadisnya le. Saking kepinginnya mereka berdonasi itu, saking kepinginnya mereka berbuat yang terbaik, memberikan buko.
Ngono diharam-haramkan Pak, mengumpulkan donasi. Gak paham hadis sih wong kira. Berhenti aja jadi ustad. Ya Allah, mudah-mudahan kita mampu, dimampukan oleh Allah, berbagi di bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan barokah manfaat. Maka ten atur-atur kaula ingkang sakit kaula aturaken. Mugi-mugi dados ilmu ingkang barokah manfaat. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Buah durian, buah kedongdong. Cukup sekian dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggih Pak, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kata Nabi, siapa orang yang dalam satu majelis kemudian dia akhiri dengan kafaratul majlis, dia berdoa kepada Allah dengan kafaratul majlis, maka Allah akan ampuni orang-orang yang ada di situ sebelum beranjak dari tempat duduknya. Masya Allah, mehlali gimang ya. Mehlali gimang ya. Terima kasih. Kacepot kula nemira, mohon beri selapun anyona sepora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.